Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil riset dan analisis kompetitor dari PT Gotoh, Gojek, Tokopedia, TBK atau Gotoh. Perkenalkan, saya Rinten Nopitasari dengan NIM 304221104 dan diampu oleh dosen Ibu Novita Herlisa, SEMM. Dalam era digital yang berkembang pesat, industri teknologi dan e-commerce menjadi sektor yang sangat kompetitif di Indonesia. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan tren industri memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Salah satu pemain utama dalam industri ini adalah PT Gotoh, Gojek, Tokopedia, TBK atau Gotoh, yang terbentuk dari merger antara dua perusahaan teknologi besar di Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia. Langsung saja kita ke pembahasan lebih lanjut, yaitu identifikasi pasar dan tren konsumen. Untuk kondisi pasar, pertumbuhan e-commerce di Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan e-commerce tertinggi dunia pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan 30,5%, jauh di atas rata-rata global sebesar 10,4% data dari Trends in Asia 2025. Total nilai transaksi GMV diperkirakan akan mencapai 104 US dollar miliar pada 2025, hampir 2 kali lipat dibandingkan 53 US dollar pada 2021. Nah, selanjutnya ada 4 tren terbaru yang mempengaruhi. Yang pertama, adopsi pay later dan dompet digital. Yang kedua, lonjakan belanja online untuk kebutuhan pokok. Yang ketiga, multi platform usage. Yang keempat, belanja online berulang. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu, kita akan membahas analisis target market. Salah satu segmen utama pelanggan Gotoh adalah kelas menengah perkotaan yang aktif secara digital, serta mereka memiliki daya beli yang lebih tinggi dan terbiasa dengan layanan digital. Selanjutnya kita akan membahas konsep demografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Yang pertama, demografi. Mayoritas pelanggan berasal dari generasi milenial dari umur 25 sampai 45 tahun. Dari Gen Z 18 sampai 24 tahun yang sangat akrab dengan teknologi. Yang kedua ada psikografi. Pelanggan ini mengutamakan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perilaku konsumen. Frekuensi penggunaan tinggi terutama dalam transportasi online dan e-commerce, dengan lebih dari 47% pelanggan melakukan transaksi e-commerce. Dari data yang saya presentasikan tadi, saya memiliki 3 data pendukung, yaitu selanjutnya kita akan menganalisis SWOT dan positioning brand dari PT Gotoh, Gojek, Tokopedia. Yang pertama, kita akan menganalisis kekuatan. Apa sih kekuatan dari Gotoh, Gojek, Tokopedia? Selanjutnya itu ada kelemahan. Apa sih kelemahan dari Gotoh ini? Lanjut kita ke peluang. Peluang juga ada 3. Nah, untuk Gotoh ini ancamannya itu ada 3. Yang pertama, regulasi pemerintah yang ketat, kebijakan baru dalam industri transportasi dan vintage dapat mempengaruhi operasional dari Gotoh. Yang kedua, adapun perbandingan positioning brand Indofood dengan 2 kompetitor utama dalam industri yang sama. Dalam industri makanan dan minuman, Indofood bersaing dengan Nestle Indonesia dan Mayora Indah. Berikut perbandingan positioning brand ketiga perusahaan tersebut. Next ada competitive analysis 4P, competitor mapping. Perbandingan strategi produk, price, place, dan promotion antara Gotoh, Gojek, dan Tokopedia, Grab, dan Shopee dalam industri layanan digital di Indonesia. Selanjutnya kita akan menganalisis hasil perbandingan. Yang pertama, produk. Gotoh unggul dalam ekosistem terintegrasi antara transportasi, e-commerce, dan vintage. Sedangkan Grab lebih fokus pada transportasi dan layanan pengantaran makanan dengan tambahan fitur investasi dan pembayaran digital. Sedangkan Shopee memiliki dominasi kekuatan di sektor e-commerce dengan tambahan seperti ShopeePay dan ShopeePay. Yang kedua, harga. Yang ketiga, tempat atau distribusinya. Yang terakhir, yang keempat, promosi. Lanjut yang kelima, rekomendasi strategi. Berdasarkan analisis kondisi pasar dan tantangan yang dihadapi oleh Gotoh, ada 3 strategi utama untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Yang pertama, meningkatkan probabilitas dengan optimalisasi monetisasi layanan. Gotoh telah berhasil memangkas kerugian
hingga 94% dan mencatat EBITDA positif pada 2024. Probabilitas masih menjadi tantangan utama. Untuk mengatasi hal ini, Gotoh dapat yang kedua, memperkuat dominasi di sektor fintech, digital, dan payment. Oke, selanjutnya yang ketiga, pemanfaatan AI dan Big Data untuk personalisasi layanan. Kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Gotoh memiliki posisi yang kuat di industri digital Indonesia.